Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kabut asap ganggu jarak pandang di perairan Sungai Ogan. Akibatnya sejumlah pelajar terlambat ke sekolah. Waspada, kemarau panjang mengakibatkan penderita diare di Ogan Komering Ulu mengalami peningkatan. Pameran karikatur bertajuk Gitu Aja Kok Repot memberi pesan damai menjelang pemilu 2024. Kita ke informasi selanjutnya. Aksi unjuk rasa terjadi di depan gedung Kejati Sumsel. Masa mendesak Kejati Sumsel mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran yang diduga dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Unjuk rasa terjadi di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada Selasa pagi. Puluhan massa penggiat anti korupsi ini mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk mengusut kasus dugaan penyalahgunaan anggaran tahun 2021-2022 dan dana hibah tahun 2023 di tubuh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Total kerugian negara diduga mencapai 83 miliar rupiah atas kedua kasus tersebut. Dugaan penyelewengan terjadi pada pemeliharaan maupun sejumlah kegiatan cabang olahraga di Sumatera Selatan. Untuk itu, Kejati Sumsel harus melakukan audit secara terinci di tubuh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Langkah ini dilakukan untuk membuktikan semua tuduhan. Kejati Sumatera Selatan, khususnya di intelijen, untuk menyelidiki kasus yang lagi gimana dengan KON ini kan. Kita meminta banyak anggaran-anggaran di Dispora ini, pembinaan atlet, Popnas, hibah yang tidak terpantau. Jadi sekarang kita melaporkan ke Kejati Sumatera Selatan terkait hibah dan APBD yang selama ini tidak terpantau. Makanya hari oleh kami pasti semua diproses sesuai dengan aturan ya, semua apalagi ada bukti dukung, semua tidak pandang bulu lah bagi kami. Semua labdu-labdu yang masuk akan ditindaklanjuti dan diproses oleh pimpinan ya. Terhadap adanya labdu dan aksi hari ini, kami akan laporkan pimpinan ya. Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berjanji akan segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Massa pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah menyerahkan sejumlah dokumen kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Tidak terima dituduh membayar dengan uang palsu dan disebarluaskan melalui media sosial. Seorang pria di Kota Palembang melaporkan seorang pengemudi ojek ke polisi karena merasa dipermalukan. Palsu nah. Wong ini nak ngolai. Seorang pengemudi ojek daring mengaku telah menerima pembayaran dengan uang palsu dari pelanggannya. Sambil memegang uang pecahan Rp50.000, sang pengemudi ojek pun sempat mengeluarkan kata-kata yang tak pantas terhadap pria tersebut. Sementara pria yang dituding hanya diam tanpa berkomentar apapun. Tidak terima video tentang dirinya telah tersebar luas di media sosial. Pria yang dituduh memberi uang palsu bernama Agus Supriyanto ini melaporkan pengemudi ojek ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang pada Selasa siang. Agus mengaku selain difitnah telah memberikan uang palsu, dirinya juga sempat dianiaya pelaku. Agus membantah semua tuduhan pengemudi ojek seperti yang tersebar di media sosial. Dia marah-marah, ditendangnya, kemudian dipukulnya aku. Temanku ini kan, dia minta diganti uang itu. Diganti, jadi ku lebihkan 50, jadi 150. Setelah itu dia minta kembaliannya. Ku kasihlah kembaliannya 74.000. Setelah itu pulang yang bersangkutan itu. Dah tahu kemana ini, dah tahu. Dia neriaknya uang palsu itu, Pak. Iya. Guna kepentingan penyidikan, Agus menyerahkan video yang sempat viral dan bukti transaksi dirinya dengan pengemudi ojek kepada pihak kepolisian. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Kemarau panjang mengakibatkan penderita diare di Ogan Komering Ulu mengalami peningkatan. Warga diminta menerapkan pola hidup sehat dan bersih, termasuk tidak mengonsumsi air sungai yang kotor. Jumlah penderita diare di Ogan Komering Ulu mengalami peningkatan. Di Puskesmas Kemala Raja Batu Raja misalnya, ada 15 pasien diare keluar masuk setiap hari. Kondisi pasien rata-rata lemah karena banyak mengeluarkan cairan tubuh. Penyakit diare disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri dalam usus besar. Karena itu masyarakat diminta menerapkan pola hidup bersih dan sehat, termasuk tidak mengonsumsi air sungai. Sebab menjadi kebiasaan masyarakat setempat mengonsumsi air sungai saat kekeringan. Untuk diare di Kabupaten Ogan Komering Ulu memang terjadi peningkatan walaupun tidak begitu signifikan, tetapi ini sudah perlu kita waspadai. Dikarenakan pada saat musim kemarau seperti ini dengan debit air yang berkurang, kemudian kebiasaan masyarakat juga yang masih menggunakan air sungai sebagai tempat mandi, cuci, dan mungkin ada juga yang masih mengkonsumsi. Kita mengharapkan dan kita menghimbau pada masyarakat khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu agar betul-betul menerapkan pola hidup bersih dan sehat, khususnya pada saat menggunakan dan mengkonsumsi air. Kalaupun memang terpaksa harus menggunakan air sungai, maka air harus betul-betul dipastikan masak dengan suhu 100 derajat Celcius. Penderita diare di Ogan Komering Ulu diperkirakan bakal bertambah seiring belum berakhirnya musim kemarau. Deteksi dini menjadi sangat penting bagi pasien agar kondisinya tidak semakin parah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pameran karikatur bertajuk Gitu Aja Kok Repot digelar di Kota Palembang. Tujuan pameran untuk memberi pesan damai menjelang pemilu 2024 mendatang. Pameran kartun Gitu Aja Kok Repot, Politik Mesem Adem Ayem digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang. Pameran ini menampilkan hasil karya para kartunis ternama di Indonesia seperti GM Sudarta, Pramono P. Pramojo, Ito Isdianto, Gatot Eko Cahyono, Nono, Anwar Roshid, dan Thomas Leonard. Pameran karikatur ini merupakan kegiatan yang dilakukan sekolah, staf, dan pimpinan menengah Polri di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Pameran ini sengaja mengambil tema Gitu Aja Kok Repot yang merupakan kelakar dari Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Karikatur ini memberikan pesan menyikapi politik dengan santai dan ringan, serta tidak perlu baperan. Sebab di tahun politik ini situasi dan suasana panas perlu ada pendingin yang membuat mesem dan adem ayem. Karya-karya mereka walaupun ada yang lama, ada yang baru, tapi semua mengingatkan kita bahwa di era menjelang pemilu tahun 2024 perlu ada suatu kesepakatan bersama bahwa pemilu merupakan pesta budaya dalam masyarakat yang demokratis untuk suksesi kepemimpinan. Pameran karikatur ini juga memberikan pesan damai kepada masyarakat menjelang pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2024. Dalam pameran ini diberikan pesan bahwa kita boleh berbeda pilihan namun tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terpecah belah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.